Shalom, kita berjumpa lagi di puasa hari yang ketiga. Bagaimana? Pasti banyak pengalaman-pengalaman atau kesaksian-kesaksian daripada Bapak Ibu yang saya kasihi. Saya percaya bahwa puasa ini bukan acara gereja. Puasa ini bukan cuma sekedar rame-rame, tetapi ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap kehidupan pribadi, keluarga kita, dan bisnis kita, pelayanan kita tentunya akan membuat kita menjadi lebih baik. Di dalam firman Tuhan, puasa juga memiliki arti di mana sebelum diutus mereka juga mengadakan doa dan puasa. Siapakah itu? Yaitu Saulus dan Barnabas. Sebelum mereka diutus untuk melayani Tuhan, mereka mengadakan doa dan puasa. Kisah Para Rasul 13 ayat 2-3, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Di tengah-tengah puasa itu Roh Kudus berbicara untuk mengkhususkan Barnabas dan Saulus yang nantinya akan menjadi Rasul Paulus. Maka berpuasa dan berdoa mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Sebelum melayani, ada baiknya untuk kita berpuasa untuk mendengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Makna puasa yang kedua yaitu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Imamat pasal 16 ayat 29-30, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan ke-7, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi puasa itu artinya kita merendahkan diri. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita merasa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita, dan dikatakan bahwa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Di sini kalau pada zaman dulu memang tidak boleh kerja apa-apa, tetapi untuk sekarang tentunya sesuai dengan perjanjian baru kita berpuasa seperti kita tetap bisa kerja dan sebagainya Kemudian baik orang Israel asli maupun orang yang tinggal di tengah-tengahmu Oleh karena itu, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Jadi puasa itu juga merupakan saat kita sedang mentahirkan tubuh kita. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jadi kita merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada dosa, kesalahan kita, pelanggaran lewat mulut, sikap perkataan kita, tindakan kita yang sudah melukai Tuhan, kita minta ampun supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kita akan melanjutkan pelajaran yang ketiga yang terakhir. Di dalam ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, ada 3 kali Tuhan Yesus dicobai. Dan kita sudah belajar 2 pelajaran sebelumnya tetapi kita akan melihat yang ketiga. Di sini kita akan lihat bahwa ketika kita berpuasa tentu ada cobaan-cobaan yang datang dalam kehidupan kita Tapi saya percaya setiap cobaan yang datang itu kita akan mengalahkan cobaan itu. Kita akan menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita akan lihat apa yang iblis lakukan di yang ketiga, Matius 4 ayat 8-11. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi dunia ini dan segala kemegahannya itu luar biasa. Banyak orang akhirnya lebih mencari kerajaan dunia, kerajaan iblis daripada kerajaan Allah, mengutamakan kerajaan dunia daripada mengutamakan kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Jadi bagi saudara, sekarang pilihan. Ketika kita puasa, kita sedang mengutamakan kerajaan Allah atau kerajaan dunia. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Tuhan Yesus mengusir iblis dengan apa? Dengan firman. 3 kali dicobai, 3 kali Tuhan Yesus menggunakan firman. Ini artinya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengusir, mengalahkan iblis. Firman Tuhan adalah pedang roh
Ya, di dalam Efesus pasal yang ke-6 itu ada senjata Allah, dan pedang roh adalah firman Allah. Jadi setiap kali iblis datang dalam kehidupan kita, kita mau usir, jangan pakai kata-kata kita, pakai kata-kata firman Tuhan. Enya iblis. Ya, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, enya iblis. Kita katakan bahwa iblis membisikkan kepada kita bahwa tahun ini akan susah, tahun ini akan sulit, bagaimana masa depanmu, katakan enya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita pakai firman Tuhan untuk mengusir iblis, ya, karena firman Tuhan itu berkuasa, senjata untuk mengalahkan iblis, ya. Dan iblis berusaha untuk menukar, ya, harta dunia ini dengan penyembahan. Sembahlah aku, kata iblis kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini kita melihat bahwa penyembahan ini luar biasa. Bahkan nilainya iblis mau gantikan dengan seluruh dunia ini, dengan segala kemegahannya. Artinya, mari jangan tinggalkan penyembahan, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan doa puasa yang ada. Mungkin kali ini kita sudah puasa 3 hari, tapi nanti kalau Tuhan gerakkan kita, mari kita berpuasa. Jangan cuma menjadi sebuah acara, tetapi mari kalau Tuhan gerakkan kita, kita jangan melawan suara hati itu. Kita taat sama Tuhan. Puasa ini bukan cuma sehari ini saja, tapi di waktu-waktu yang akan datang Tuhan gerakan. Mungkin ada yang mau lanjut lagi puasa setelah ini, silakan, ya. Dan kemudian di sini kita melihat nilai penyembahan itu luar biasa. Jangan sampai hati kita, ya, cenderung kepada dunia. Harta dunia dan segala sesuatu mungkin memang membuat kita terpesona, membuat kita begitu luar biasa untuk kagum. Tetapi ada harta yang Tuhan siapkan, harta sorgawi, yang setiap kita, ya, jangan sampai waktu kita banyak habis untuk harta dunia, tapi kita lupa untuk mencari harta yang kekal. Harta dunia bisa dicuri, bisa dimakan rayap, bisa hilang, tetapi harta sorgawi tidak bisa hilang. Kumpulkanlah harta di surga, kata Tuhan. Ini luar biasa buat kita supaya kita bisa mengerti. Dan dikatakan di sini bahwa penyembahan ini begitu penting sampai iblis mau, ya, menukar semua, ya, karena iblis pada waktu itu diberikan kuasa untuk seluruh dunia ini. Maka kita harus merebut sebagai anak-anak Allah. Kita harus merebut kembali apa yang sudah diambil oleh iblis, dan kemudian kita akan bisa, ya, dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa atau apa harta yang paling berharga dalam kehidupan kita? Kalau harta itu adalah uang, deposito, dan segala sesuatu, maka disitulah hati kita berada. Ya, kita katakan Yesus nomor 1, omong kosong, tidak akan bisa nomor 1, karena hati kita ada pada uang, menomorsatukan uang. Tetapi kalau kita berkata harta yang paling berharga yang tidak boleh hilang dalam kehidupanku adalah Tuhan Yesus, maka hati kita ada pada Tuhan Yesus, ya. Hati kita melekat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nomor 1 di dalam kehidupan kita. Ya, kemudian kalau kita baca di sini, ya, bahwa Matius 4 ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, iblis pergi. Ya, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Wah, Yesus adalah Tuhan, ya, karena dia dilayani oleh malaikat-malaikat datang melayani dia. Marilah, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, saat ini kita sudah menyelesaikan puasa kita. Mari, ketika kita puasa, kita sedang membuat hati kita lebih dekat kepada Tuhan, ya, semakin dekat dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, sehingga hati kita tidak melekat pada dunia ini. Tapi ketika kita tidak berpuasa, kita akan menjadi lebih duniawi, pikiran kita duniawi, hati kita duniawi, perkataan kita duniawi. Tapi setelah kita puasa, kehidupan kita diubah, kita mengalami transformasi, kita mengalami perubahan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.